Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah jawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadratan muhtaramin, para alim ulama sedaya mawon, para pimpinan kabupaten dinas budaya dan pariwisata, ingkang kula muliaken bapak-bapak, ibu-ibu, segenap karyawan pegawai ingkang wonten dinas mriki, ingkang kula muliaken dimuliaken Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah rabbil alamin, syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pada pagi hari ini, saat ini di sini semuanya kita ditakdir oleh Allah, dipilih oleh Allah bisa bersama-sama kumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya terus diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya terbebas dari virus corona. Mungkin virus corona cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Semoga semua kita, keluarga kita, anak turun kita, semoga semuanya ditakdir oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang diridho oleh Subhanahu wa taala. Dan semua amal ibadah kita, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini, sholat kita, puasa kita, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita, zikir-zikir kita, sedekah-sedekah kita, juga aktivitas-aktivitas kita yang baik, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang salah-salah, mungkin hilaf, salah dosa kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita, mertua kita, kakek nenek kita, keluarga kita, guru-guru kita, semoga semuanya diampuni oleh Subhanahu wa taala. Dan semuanya kita ketika memang pada saatnya sudah ditakdir Allah oleh Allah, semuanya kontrak hidup kita habis, semoga semuanya kita ditakdir termasuk orang-orang yang husnul khotimah, semuanya dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'asalam, semoga tatlim arwah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, kula diparingi tugas kaitan masalah kitab shalah, bab masalah salat. Niki kerana tentang lebih bulan Ramadan, ayo sedherek kula ngupas masalah salat. Kalau ngajak niki kula jenengan diparingi bulan yang sangat agung niki, bulan yang sangat mulia niki. Pun perjalanannya wis separuh lebih, mungkin apa nggih? Perjalanannya sudah separuh lebih ini. Sekarang sudah hari keberapa ini? 18 selalu Bu. Dan susu mer biaran sudah masuk hari ke-18. Ya Allah, 18. Mari saya sedang ingatkan, ngajak 18 hari ini bagaimana perlakuan kita dengan bulan yang sangat hebat ini, bulan yang sangat agung ini. Karena semuanya kita tahu, sekarang ini jelas kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan yang sangat agung ini. Untuk tahun depan kita nggak ada yang tahu. Cuman kita hanya bisa mengharap saja, mohon ya Allah semoga kita bulan ini bisa dipertemukan satu bulan penuh, kita ada kesempatan ibadah total kepada Allah, dan juga masih diberikan kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Itu bisanya kita, tapi kita nggak ada yang tahu. Dan sekarang ini, yang sekarang sudah jelas ada di hadapan kita bulan yang sangat agung yang masih Allah berikan pada kita. Wadah banyak keterangan yang saya baca dalam kitab-kitab, dalam kitab Tuhfatul Nasihin, dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, banyak dikupas tentang betapa hebatnya bulan Ramadan.
kalau kita tahu. Sampai-sampai dalam sebuah hadis itu Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau berkata, saya dengar Kanjeng Rasul dawuh bersabda, kata beliau Ibnu Abbas, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kalau umatku tahu kemuliaan, kehebatan, keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan, lataman lamnya lam taukid, pasti sungguh umatku ngarep-ngarep 1 tahun antakuna 110 Ramadan, 1 tahun jadi bulan Ramadan. Itu artinya apa? Kalau tahu betapa hebatnya, makanya ketika bulan Ramadan datang itu sudah disambut riang gembira semua makhluknya Allah. Idza halla hilalu Ramadan sahal arsy wal kursy wal malaikatu wa madunahum yaqulun tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima 'inda Allah ta'ala lahum minal karamah wastaghfarat lahum asy-syamsu wal qamar wal kawakib wat tuyuru fil hawa was samaku fil ma wa kullu dhiruhin ala wasi'at fil laili wan nahar illa syayatin wa alaihimul la'nah fa idza asbahu la yatruku ta'ala adan minhu illa yaghfir lahu wa yud'al malaika ij'alu salatan wa tasbih fi Ramadan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Paham kan Ibu? Anggula wasan pun paham. Ngertos. Itu paham terus wis. Kula mulang ning alia, jelas iki ya. Apa nih jelas. Kok dibiasa kata bener yang malaikat. Oke, monggo niki. Ya, kula kali jenengan monggo niki ngaji niki. Dados tentang keterangan hadis niku ketika awal Ramadan niku tiba, sonten kan malam Selasa nggih. Selasa niku puasa. Malam Selasa niku nek nalikane bulan Ramadan tuki niku kabeh makhluk Allah niku kuwabe seneng. Kuwabe seneng. Hamboten seneng cuma setan tok. Semua negara tahu betapa hebatnya bulan Ramadan yang diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Kan kula jenengan iki. Kula jenengan iki umure boten dawa-dawa. Nggih napa nggih? Kanjeng Nabi sudah kelau. Imboten kaya mboten wis. Makanya saja Kanjeng Nabi, nggih, akmaru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Hang lebih saya niku sithik. Hang lebih dari sithik. Umure rata-rata 70. Kula jenengan kadung sakniki 60, Kanjeng Nabi 73 ya kali 3 tahun mboten mawon lho. Ya kadung padha Kanjeng Nabi niku secara umum. Ngapunten kula mboten beden-bedeni. Jenengan tasik dinas berarti yang ngisore 58 mangke. Kadang kula nggih, kula guru pegawai negeri, nggih sami kula juga ASN. Nah kula suwidak. Ngoten. Saniki tasik 30 telau. 30 tasik rumah sanit tapi bunjule 19. Bunjule nggih. Monggo nih kula ngajak. Antara swidak 70, Kanjeng Nabi swidak 3, kadang swidak berarti kurang 3 tahun. Kadang swidak 2 tahun, swidak 2 11 bulan. Bisa ulian ya. Dan itu sesuatu yang tidak bisa tidak. Kalau memang sudah saatnya usia semoten wis wayahe. Lha napa malih digoleki? Kula jenenge wis kertos, urip nang dunya iki mboten suwe. Lah sakniki niki diparingi bulan yang sangat istimewa. Dan nilai ibadah di dalam bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya itu sangat hebat. Bahkan satu nilai ibadah bisa dilipatkan sampai 1000 kali. Yang sholat sunnah dinilai seperti sholat wajib, yang wajib dilipatkan sampai 70 kali. Apalagi kalau ketemu Lailatul Qadar. Kula niki kersane kula jenengan iki aja sampai diberi kesempatan kok biasa-biasa mawon. Rugi besok mesti rugi. Ya Allah ngopo pengen mampam. Nalikane sampun mereka Israel dugi ketika di alam kubur, hang nunggu tam ribuan tahun mungkin nunggu kiamat. Kemudian di padang mahsyar, 1 hari di sana itu seperti 1000 tahun di dunia. Begitu lamanya. Lah kok diparingi kesempatan bulan yang sangat agung, nilai ibadah dilipat gandakan tiada hingga. Bahkan ketika Lailatul Qadar sampun jelas kabeh paham, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Qadar, malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Jelas niku 1000 bulan. Ngopo kok rasa-rasa?
Memang kuatnya diterangkan malam qadar niku diterangkan tang 10 terakhir. Fil asril awakhir fi witrin. 10 terakhir yang witir. Fi 21 wa 23 wa 25 wa 27 wa 29 selikur, telulikur, serawik, pitulikur, songolikur. Hang paling akeh Kanjeng Nabi ketemu malam pitulikur. Tapi ojo dirunduk pitulikur no. Jadi ustaz biasa Kanjeng Nabi malam pitulikur. Malam pitulikur bi wis standar. Ayo roh itikaf ulung kok pitulikur ya itu pelopot. Kudune pun mulai dari awal ketemu bulan Ramadan karena begitu. Kudune disambut sudah. Kalau kita serius yakin mesti Allah mesti memberikan. Jalurnya temenanan dari awal mesti temenanan. Makanya ketika nanti Lailatul Qadar pasti ketemu. Loh kok ketemu Lailatul Qadar, nilai ibadah kita dilipatkan sampai 1000 bulan. Membaca Fatihah sekali saat itu berarti dibandingkan dengan di luarnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maca 1000 bulan itu kan dihitung tahunan pinten tahun itu. Kelompok A 83, kelompok B guyu ya, kelompok C 10 abad. Iya sepakan mas. Jane Gusti Allah ini inda doni abdi bi isun iku menurut persangkaan hamba iku wapikan 1000 bulan itu ya Allah itu berarti 10 abad. Iya insyaallah diweni. Tapi kadung hitung-hitungan ingkang kula waos tentang tafsir-tafsir, tentang tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghib, Tafsir An-Nawawi. Kula waos sampeyan niku 1000 bulan niku yusawi itsalatsin wa tsamanina sana wa arba'ati asyhur. 1000 bulan niku padha ambi 83 tahun, 83 tahun, lebih 4 bulan. Lebih ini larang petang bulan ini. Lebih mungkin wa arba'ati asyhur, lebih wa niku wa. Nek kurang niku illa. Nah iki karena kalau guru bahasa Arab ini kan 10 dengan waktu kulo mondok tang Jogja kulo kali Haji Musolin ku sami sanate sami nggih kulo mondok tang Jogja dengan 1 tahun haji niku sekitar 10 tahun kuliah ya sami ya pindah S2 nya ya sami padha-padha karo kulume amin kulo kali ke Solin dan terus 1000 bulan niku sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, kalau kita ibadah saat itu berarti lebih baik daripada kita selama ibadah 83 tahun lebih 4 bulan. Lah mau nih kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Lebih-lebih kalau kita kemudian mau memaksimalkan biar kita nilainya lebih hebat. Ini bab yang kita bahas sekarang ini tentang masalah sholat. Karena sholat itu kapan saja. Ketika Allah sudah mewajibkan sholat pada malam kedua Hijriah itu, Allah sudah mewajibkan kita untuk ya melakukan ibadah sholat sehari semalam 5 waktu. Perintahin nalikani peristiwa Isra Mi'raj kabeh ngerti wis. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu kadung boten percaya. Kok tidak percaya dengan peristiwa itu, berarti kita juga tidak mempercayai apa yang terjadi di dalamnya. Dan inti Isra Mi'raj itu kalau kita kupas Isra Mi'raj panjang. Isra Mi'raj panjang. Inti Allah ngengken Kanjeng Nabi madhep piyambak menghadap sendiri kepada Allah. Intinya perintah masalah sholat. Kalau linuriyahu yang dalam surat Isra itu subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Allah kepingin memperlihatkan kekuasaannya karena Kanjeng Nabi saat ini bingung gundah gulana ditinggal meninggal dua orang yang sangat dekat, ditinggal istrinya Khadijah yang membela Nabi mulai Kanjeng Nabi itu nikah semuanya sudah dari Khadijah karena Khadijah itu orang yang sangat kaya raya. Perjalanannya kemudian dakwah, semua hartanya dipakai untuk berjuang di jalannya Allah. Habis sampai kangge untuk kain kafannya nomor enggak ada. Sampai jaluk ngomong tentang Fatimah ngomong ngabai dengan Nabi besok Rasulullah mati jaluk tolong serbani ku bego kapan isun sampai mengotot karena memang tidak punya. Tapi karena memang manusia yang sangat agung yang sangat hebat dari Allah, kain kafannya langsung sangsur surga malaikat anggowo kain kafan mau sang surga
Mungkin mau jenengan ojo teko surga ta wis paling tidak kain kafan niku kain kafan yang suci dari harta yang halal, ngoten. Ojo sampai tercampur dari barang-barang yang haram. Kersane ketika dikubur tuh kita semuanya itu termasuk orang-orang yang membawa sesuatu yang baik. Tapi ini kalau tidak langsung ke surga, kain kafan itu mau ke surga. Kenapa? Total berjuang untuk bela Nabi. Ternyata beliau meninggal dunia. Nabi susah. Ditinggal malih pamane Abu Thalib. Yang mulai kanjeng Nabi usia 8 tahun ketika ditinggal mati oleh kakeknya Abdul Muthalib, paman yang membela walaupun masih belum dapatkan hidayah. Mboten sampai wafatin mboten saged mengucapkan kalimat tauhid asyhadu an mboten saged. Tapi Abu Thalib sampun dijalukan kanjeng Nabi, ya Allah, paman kula ingkang bela niki nek memang neraka kula nyuwun neraka paling enteng. Ya walaupun paling enteng ya neraka. Kula jenengan untung nih, kalau kanjeng Nabi mboten kepanggih, belone ya syukur-syukur. Tapi keratan asal hidayah iman jaminane surga. Kula jenengan jaminane surga, aja ragu-ragu. Besok mlebu surga pusing ya. Wong iman iki jaminane surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Jelas kuncine surga kalimat la ilaha illallah. Wes duwe kuncine mosok bisa mlebu ta wis. Wes ngerti kuncine iki lho la ilallah. Ya yo maksimalno kalimat iku. Iman ambi Gusti Allah maksimalno. Mbene mlebune gampang. Abu Thalib pembela Nabi ternyata juga meninggal dunia. Maka ketika duanya meninggal kanjeng Nabi ku sedih, dinamakan tahun namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Maka Allah menghibur kengken munggah. Diisrakan, dimi'rajkan sampai nembus langit sampai itu sampai Sidrul Muntaha. Kemudian inti diweni masalah sholat. Ternyata kalau kita mau pikir berarti perintah suatu perintah yang sangat hebat. Padahal perintah-perintah yang lain Allah tidak meminta langsung kanjeng Nabi untuk menghadap. Perintah puasa yang sekarang ini cukup malaikat Jibril ikan dikengken Jibril gawen ayat iki Al-Baqarah 183 gawen ning kekasih sun Nabi Muhammad sampai no ayat masalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gawen Allah perintah kula jenengan haji cukup ugi malaikat Jibril. Tang surat Al-Imran niku 97 niku. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhala kana amina walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ila sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Cukup malaikat Jibril. Perintah zakat, kengken ngetokaken zakat, cukup malaikat Jibril. Tang surat At-Taubah 103 niku. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun wallahu sami'un alim. Tapi sholat langsung berarti ada sesuatu yang hebat. Maka diterangkan tentang hadis-hadis as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat niku mi'raje wong mukmin. Kadung wis ngerti sholat hebat, kula ngajak ayo hang wis pinter kesane tambah pinter. Nek sakit ngapunten kita jangan merasa sudah semuanya ngerti. Nek sakit terus baca. Kula tasik ngapunten ya kula keranten memang dari pondok banyak kitab-kitab. Karena pesan kiai saya dulu ketika pulang boyongan itu pesannya ikra thumma ikra, baca dan terus baca. Dan ini akan membuat kualitas kita semakin hebat. Ngapunten karena mungkin kesibukan kerja, ya monggo urusan-urusan gini ini yang penting, terutama masalah sholat, toharoh, diwaos. Kersane kualitas ibadah kita tuh lebih hebat. Nah, ini monggo nih kita tentang masalah sholat. Kulo langsung mau wis kersane mengke jenengan enten pertanyaan monggo. Niki yang paling penting. Sholat niku kadung dimaknai as-sholatul lughatan ad-du'a. Sholat itu secara bahasa artinya doa, permohonan. Memang di dalam sholat banyak doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada engkau kami nyembah, hanya pada engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Banyak doa. Makanya as-sholatul lughatan
doa. Duduk di antara dua sujud. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afi'afu anni. Rabbik firli, ya Allah ampuni saya, warhamni sayangi saya, wajburni cukupi saya, warfa'ni angkat saya, wahdini beri hidayah saya, wa'afini sehatkan saya, wa'afu anni maafkan saya. Niku doa semuanya itu di dalam sholat. Makanya as-sholatu lughatan ad-du'a. Tapi as-sholatu istilahan, sholat secara istilah tang kita fikih ingkang kula waos. Niki ingkang kula pokto kitab Al-Muhadzab. Kitab Al-Muhadzab niki enten 2 jilid. Kitab Muhadzab niki enten 2 jilid. Nah, kaya makaten kalih. Lah niki enten sarai. Kula enggak kitab Majmu' enten 22 makaten niki karangan Syekh An-Nawawi. Nggih. Niku enten 22 kitab nyarai kitab makaten niki. Itu dijelaskan sholat secara istilah adalah a'malun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyurutin mu'ayyana wa fi awqatin mu'ayyana. Sholat itu amalan ibadah yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Syarat-syaratnya juga tertentu dan waktunya juga ditentukan. Itu sholat. Jadi sholat itu diawali dengan takbir. Berarti secara takbir sholat ya boten. Sebelum takbir masuk kategori sholat enggak? Tidak. Makanya secara takbir itu boten sholat. Sholat itu awal takbir. Cuma tang mriki dijelaskan sholat niku yang pertama, makanya rukun pertama sholat itu adalah niat. Tang mriki dijelaskan. Faslun sumayanwi wa niyatu fardun min furudis sholati. Nuli niat itu termasuk fardu min furudis sholat, di antara fardu-fardu sholat. Niat termasuk salah satu rukun di antara rukun-rukun sholat. Niat. Makanya secara takbir itu tidak termasuk sholat. Yang pertama adalah niat. Kalau menurut Imam Syafi'i, yang ikut Imam Syafi'i kan kata dengan sederenge takbir. Sebelum takbir itu belum sholat. Kita melafalkan niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ingkang makmuman lillahi ta'ala. Niku namanya talafut, melafalkan. Nopo tujuane mekoten niku kok diparingaken dumateng jenengan kangge bimbing ati. Mending ngerti oh iki arep sembahyang, iki ngarepe jogedan, iki ngarepe cangkruan. Iki arep salat, makanya dibimbing usolli fardhu dhuhr, saya salat fardhu dhuhr arba rakaat 4 rakaat mustaqbil kiblah, menghadap kiblat adaan ya sakniki dilakoni makmuman jadi makmum lillahi ta'ala karena Allah. Tapi itu belum masuk sholat. Ojo dianggap sholat dereng. Niku nek satu misal ngapunten digodet kanca, tabok, mboten batalaken. Karena belum sholat. Sholat itu diawali takbir. Awalnya rukunnya sholat yaitu niat itu ketika kita takbir. Nah, niku saya ngertos. Terus an-niyatu muqtarin tambah kita jelaskan begini iki. Kadung niat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kabeh niat. Makanya kuat keterangan tentang kitab-kitab niku asbah wa natair. Niatul mukmin khairun min amal semua. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada yang dilakukan. Nek nglakoni kok mboten niat, berarti mboten enten asal napa-napa. Tapi nek niat menjenengan ku ape tahajud niat, walaupun mboten tahajud keranten mungkin kecapai segala macam, tapi harus niat itu dapat satu nilai pahala. Kalau dilakoni maka ada tambahan nilai pahala. Niat itu sesuatu yang sangat hebat. Makanya niat ini rasakan engkau pengen repet tahajud, tapi ya temenanan niat toh Allah yang ngerti kok repet tahajud, tapi yang niat kepengen tahajud wis digugah ngulir toh gelem tangi setor toh mari setor balik maneh turu maneh, berarti niatnya temenanan. Nek niat memang tenanan. Satu niat saja sudah dapat nilai pahala satu. Terus innamal a'malu binniyat. Lah ketika takbir itu niat harus dihadirkan. An-niyatu muqtarinan bi fi'li. Jadi niat itu harus bersama dengan
perbuatan kita sholat diawali dengan takbir. Makanya ngapunten niki secara fikih jadi kali monggo kita sharing. Terus ketika takbir nek tamriki ya takbir ya ketentuan nih. Takbir niku tamrin niki wa takbir huwa ayyakul Allahu akbar ngeten niki. Terus tamriki niki diterangkan tamrin niki mengke takbir niku nggih tangane diangkat mboten mengke takbir niku. Apa maneh takbir habis silap ngeten. Allah. Takbir wane-wane muter-muter ya pe. Takbir langsung diangkat mangkipe niki sejajar ngeten niki. Allah, boten direnggangan ngeten. Allah. Ya aja ngeten. Ngeten mari gawe mebul lho. Biasa mawon Allah Akbar. Tangan niki, tangan kanan ditaruh di tangan kiri. Aja sampai keliru. Niki menunjukkan kalau tangan kanan lebih mulia, lebih baik taruh di atasnya yang kiri. Niku memang petunjuk. Makanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu semua sebagaimana kau lihat aku sholat. Tapi ini dijelaskan tentang kitab-kitab. Kadang kula waos sampai go ketemu asar sampai buka. Kadang kula waos masalah sholat niku lho singkat mawon iki. Dadi ditaruh ngeten. Sekian kiai kula ya Kiai Syekh Marzuki. Kula 1 tahun kali beliau niku lulusan Kerapiak, sadurunge mbayani maksud nggih sang IAIN terus tang Irak. Nah kiai kula tadi kula dereng, kula deleng TV tok mau. Ya kula tang Irak 14 tahun maksul, kula sinau kali beliau. Dipraktekake. Ya takbir manten niku terus sedakepe. Sedakepe niku mangketen niki, tangane niki ngapunten gak ketinggal nggih. Lah mangketen niki. Terus tangan-tangan niki tangan. Di bawahnya dada, mboten tandure dodo. Ya aja ning sore pusar. Ning sore udel. Untuk kan ning sore udel lho. Nutupi loh. Di bawahnya dada. Nah, begitu. Niki tang ugel-ugel niki. Nah, di ugel-ugel ini di pergelangan. Nah, niki taruh begitu. Jempol niki ikat. Hang dua niki lurus. Dua lurus. Hang niki begitu. Nah, begitu. Niki ya kula praktekkan begitu. Niki lurus. Hang dua ini lurus. Hang ini jempol. Niki untuk takbir wonten. Nek keterangan tentang kitab rodok miring. Nah, rodok miring kiri sedikit lah. Tapi aja diputer-puter. Allah. Gerakannya berbeda Allah. Enten memang niat itu muqtarin bi fi'li itu ketika takbir. Makanya ketika sholat fardu ada 3 hal yang harus ditakyin, yang harus dimasukkan. Wis mlebu 3 hal niku yang harus masuk ketika kita sholat nopo. Contoh sholat zuhur. Maka ketika Allah mulai Allah ngangkat tangan. Allah ngangkat. Mboten tangannya makin ngisor Allah berubah langsung munggah mboten. Ketika Allah niku ngangkat tangan. Sampai bar niku tangannya tangan mriki. Lah ketika sampai bar niku ada 3 hal yang harus dimasukkan. Nopo niku pertama sholat. Makanya kan dibimbing tang sederengan usolli saya sholat. Niku tang mana di hati ketika Allah. Makanya kudu nyambung pikiran hati niku madhep tang Gusti Allah temenan. Kita paham kalimat Allah Akbar itu kalimat takbir sesuatu yang sangat hebat. Pengakuan kita kalau kita itu sangat-sangat lemah di hadapan Zat yang Maha. Dengan ciptaannya aja kita itu gak ada apa-apanya. Kulo jenengan yang laut hangkapanane KRI Nanggala 402 ini kurang punti perkasa nih, kurang bagian ambil laut tok mau niku tasik ciptane Gusti Allah del langsung habis. Niki napa maneh kali pencipta nih, pencipta alam semesta dan semuanya. Nanti kalau bilang pun paling ajur kabeh, tsunami munggah gunung watuk ya watuk ke gunung ya nyembur lava segala macam. Niki kita ketika takbir Allah Akbar itu sudah kita paham betul kita tuh lemah di hadapan Zat yang Maha. Makanya sampai endas yang kita hormati nek diutik konco wis mempeng kadungan bisa-bisa caruk segala macam. Nek diutik endas niku mempeng, tapi kalau di hadapan Allah kan sujud sampai sujud nih isok di bawah di tempatnya kaki goliwat. Niku menunjukkan kalau kita itu memang betul-betul menghamba
menghambakan diri kita kepada zat yang maha hebat. Makanya diawali dengan takbir Allah. Itu kita harus sadar. Kersane ojo rasa sombong, hak soge, ojo terus kemelinti krono sugiye, terus merendahkan yang nggak kaya, yang miskin. Mboten angsa, yang punya ilmu, yang punya jabatan. Kita semuanya sama di hadapan Allah. Yang tidak sama itu hanya takwanya. Oh jelas nih kutak surat Al-Hujurat ayat 13 niku. Ya nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Oh jelas niku. Makanya tak sholat ini diajari kabeh sih. Bagaimana kita memposisikan sebagai seorang hamba di hadapan Allah, di hadapan sama tentang masalah jamaah, kebersamaan dan segala macam. Ada imam, ada makmum. Itu kalau kita kupas niku. Dan itu bahas masalah takbir yang di dalamnya ada niat. Maka ketika takbir mulai Allah sampai bar itu panjangnya paling maksimal 7 alif. 7 alif itu 14 harokat. Ini paling panjang. Ojo dilebihi. Nggak Allah. Mari ya. Ojo ini kebenar. Allah dong. Enggak gaduh, masih ngelebokakan mana enggak? Allah, apa mana diputar-putar? Allah, mboten angsa. Lebih 7 alif mboten angsa. Maksimal 7 alif. Tapi secara umum kalau orang daftar biaya maka dilatih. Ketika takbir sampai bar niku dimasukkan 3. Saya sholat. Pertama, fardu masuk juga duhur. 3 niku tok. Saya sholat berarti Allah. Pikiran kali hati sudah bimbing. Waktu takbir niku saya sholat fardu duhur niku enten kersane mboten nyasar iki sebaiknya sudah pagi duhur apa asar iki kersane enten nek masalah 4 rakaat niku mboten kudu disebutaken mboten kudu dilebokaken cukup saya sholat fardu duhur niku dilebetaken ketika kita sholat fardu Allah sampai bar harus ada niku namanya niat an-niyatu muqtarinan bi fi'li bareng perbuatan kita awal itu dengan takbir. Nah, niku takbir. Tamriki sampun dijelaskan. Mantun niat terus summa yukabiru wa takbir itu lil ihram fardun min furudus shalah. Terus takbir ihram. Takbir ihram ya kudu Allahu akbar. Kudu pas Allahu akbar. Mboten asal Allah, mboten asal. Tapi kan keterangan nih, kalau pulau kocok wow. Terus sekutu niku pas Allahu Akbar. Dawane maksimal 7 alif. Allahu Akbar melebu saya sholat fardu duhur. Allah dipetakan bar saya sholat fardu asar. Niku masalah niat kali takbir. Terus, Amerika yang terkena wa yustahabu idza faraga min takbiri ayyad'a al-yumna 'ala al-yusra. Sunnah niki meletakkan idza faraga min takbir kadung wis mari takbir ayyad'a yen to nyeleaken sapa musolli al-yumna tangan kanan 'ala al-yusra nek isore di ndure tangan kiwa. Kula jelasaken monggo niku kula praktekaken Amerika yang keterangane. Fayadhu al-yumna ala ba'dil kaffi wa ba'dil raski. Nah, ngoten. Terus keterangan yang ngoten niku kadung masalah nganduh tangan. Nganduh tangan niku sunnah. Mboten termasuk rukun. Makanya kan yang tadi yang kadung jenengan Allah Akbar langsung ngisor. Niki sunnah naruh. Ya tapi juga ngedekaken sunnah, walaupun sunnah itu nilai pahala. Karena memang Kanjeng Nabi niku ngajari ngoten. Summa nuli niki kula waos langsung mawon. Hadis-hadisnya buat kula waos niki wis. Kata keterangan nih padahal. Summa yaqra'u du'a istiftah wa huwa sunnatun. Mantun takbir sampun nganduh tangan kemudian membaca al-iftitah, doa iftitah. Wa huwa sunnah dan sunnah. Baca iftitah sunnah. Tapi kan jenengan boten-boten iftitah ya rugi. Iman karena kalau kita pahami makna tentang berikut niku banyak makna-makna yang kita memang dilatih bagaimana kita seorang hamba dengan Allah pencipta alam semesta. Tamriki
Tamriki Kanjeng Nabi mengatakan, ada Nabi sendiri karena idza qama ilal maktubati kabbara wa qala. Kanjeng Nabi niku nalikane ngadeg salat maktubah kabbara. Mulai takbir Allah Akbar niku. Wa qala dan mengucapkan wajah tu wajhiya. Karena kula kan Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kan ngoten nggih. Tamriki jelaskan wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Niku doa kita. Kalau wajah itu niku saya menghadapkan wajah saya kemana? Lilladzi pada zat fataras samawati yang telah menciptakan langit dan bumi. Fataras samawati wal ardh hanifan musliman. Hanifan saya lurus condong kepada apa yang Allah minta, musliman dan berserah diri. Kita berserah diri. Wa ma'ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki, ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, dan mati saya, lillahi rabbil alamin. Sholat saya, ibadah saya, hidup dan mati saya hanya untuk Allah. Dan itu memang harusnya mengkoteng. Ngapunten, semua aktivitas kita ini semuanya harus lillah. Dengan medamel dari rumah, bismillah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu niatnya lillah. Mboten keratan medamel niki kepengin golek yotro, mboten niki ya Allah kula niki medamel, mboten keratan yotro, keratan iki jenengan ingkang perintah. Masalah asal yotro keratan ngapunten, ada orang yang kadang kerja belum dapat uang. Kalau kula jenengan wis jelas ulianan, nih kan ngoten ro. Ulianan, ngenteni sak ulian. Setiap dino, atau setiap dino ono maning yo, alhamdulillah itu ceperan berarti kan. Ceperan berarti pegawainya akeh. Kalau pegawai itu kan pegawai iki ono yo pulo paham lah, pulo yo pegawai. Ya pas mungkin status petugas kan mari acara ono moro ya kan enten transporte kan mboten iku ceperan bro. Makanya kadang bisa setiap dino muter-muter terus ceperan bro. Niku namanya ceperan. Kadung kula jenengan kudune sedaya niku napa mawon aktivitas lillah. Manya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Niki kudu dilebetaken arep megawe keraton Allah. Napa mawon wis mangan Allah. Makanya kabeh niku mesti kayak bismillah kan nggih. Bismillah niku berarti ta mriku nyandaraken sedaya keraton Gusti Allah. Kersane mboten salah nek kon megawe krana golek tecis, kepengin tuku mobil, kepengin tuku sawah, ya udah niku tok. Karena innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa li rasulih fa hijratuhu ila Allah wa li rasulih. Fa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kajane mukoten. Kadung kula jeneng nglampari keraton Allah yang asal Allah nanti yang kita dapatkan. Allah apa janjinya? Itu yang kita dapatkan. Tapi kalau kita itu melakukan suatu karena dunia, ya dunia ini tok. Mboten angsal pahala. Niki dalam rangka kita tata semua aktivitas harus lillah ngoten. Niki rotok kali napa niki nyabang keterangan ini. Makanya kadung didoa kan kuwi duwa ngoten. Kemudian tamriki summa yaqra'u Fatihatal Kitab wa hiya fardun. Niki rukun. Dados wau niat takbiratul ihram, matur niku terus qiyam sampai qiyam berdiri. Nah, nek salat fardu niku qiyam berdiri. Niku termasuk rukun. Kadung hang mampu, kadung hing kuat ngadeg. Lan sikil iki asam aurat iki, asam urat. Sikil ngadeg rada suwe-suwe kuat ta, angsal lungguh. Kok lungguh suwe kuat, angsal kali berbaring. Makanya Islam itu tidak merepotkan, yasiru wa la tu'asiru, permudah jangan dipersulit. Nikulah ajaran Islam. Yang bisa ambil gerakan tangan, ya kedip-kedip. Dan bukan terus, yang kuat berbaring menghadap kiblat, dengan mereka menghadap kiblat. Kok yang kuat, bahasanya turu ambil takbir bening kuat. Yang kuat apa-apa? Ya kedip-kedip, tapi ini syaratnya, kedip-kedip. Allahu Akbar, kedip-kedip, isyarat tok. Kedip-kedip kuat ya disolati wes. Kedip-kedip ini kuat. Disolati wes. Ayo sholat yang kuat, kedip yang kuat. Ya boleh disolati berarti. Maka ini isyarat di hati aja cukup.
Mboten kuat apa bisa di hati. Pokoknya sholat. Kalau memang kondisinya parah betul. Nah niku masalah sholat sampai muatan niku. Tsumma yaqra Fatihah Alkitab, kemudian baca Fatihah Alkitab. Nah, niki tamrik kaitan hadis la sholat liman lam yaqra bi Fatihah Alkitab. Tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Itu bagi dia ingkang surat piyambak atau jadi imam. Kadung makmum pas makmum niku masbuk angsal. Nah ini kita jenengan mengkaita pertanyaan. Tapi nan jenengan niku tam makmum tam yang sepuna ikut imam. Yo waconen kapan niku? Nah, mantun imam maos kadung sholat niku sir do asar yo bareng. Ojo tadi imam. Imam wis mari ta maca Fatihah buru maca mboten. Yo langsung wis mari maos iftitah langsung maos nggih Al-Fatihah. Mantun niku diwaca surat-surat pendek. Surat-surat pendek niku diwaos di 2 rakaat niku tok mawon, 2 rakaat. Zuhur niku 4 rakaat, waktu rakaat pertama kali-kali niku surat-surat pendek. Rakaat ketiga mboten diaksanaken niku mboten makruh, mboten dia maos surat-surat pendek. Ingkang diwaos napa kadung Fatihah kudu, Fatihah rakaat pertama 2 sampai terakhir kudu. Kok Fatihah kudu diboros pisan kok. Fatihah rakaat tok ben. Pemane corona, kabeh 50% pembatasan. Fatihah di corona pisan. Mocone mending suwe-suwe iki. Mocone 2 rakaat wis. Dianggap corona kabeh repot. Nggih, kula nggih termasuk yakin memang kalau ada corona. Tapi monggo aktivitas tetap yang penting dipenuhi protokol kesehatan. Kuwi habis sembahyang pengen jamaah hiwani. Ya monggo kadung perlu salaman ya salaman kadung yakin. Bismillah padha sehate Allah mangkene terus cuci tangan. Kok ketemu koncor suwe kita ucaruk bahasane gelem salaman kok dikira yes salaman tapi terus cuci tangan mboten mawon kadung perlu nyempok sanitizer niku dalam rangka untuk menjaga mboten. Dados salat niku nggih termasuk rukun maos Fatihah. Lah imam yang ngerti fikih kadung salat zahar niku maghrib isya subuh niku nek mantun walaupun sarang amin imamnya amino ojo menetok bani makmum tokin wis amin imam amin dowo ojo kaya terawih model kilatan ngoten niku kalau dolen min entok ya kapan ini plus iki min terus iki wis uripe men salate min pisan arek kabeh min uripe man tok min kok ngejari nggih kan ngoten kula tahu karena kula pernah dinas di Sanggar di Man Pesanggaran kula pertama dinas di Man Pesanggaran Sideragung niku tahu salat kula tang napa niku yes daerah-daerah mriku niku tang napa niku pondok niku asli pondok niku tapi kirangan diceritane mboten niku kula niku ceritane wangsul bengi kok salat tarawih ning pondok salat kula kali kanca goncengan salat nang mriku salat anune isa-isae pas tarawih kaget lho ya Allah bingung sing wis mundur kula iki sembayang parne ya iki kadung sehat sing kuat wae olahraga hang tuwe muni hing nutut lebarane ya magep mati ulung jadi hang tuwe ya hang sehat olahraga wae mamin hang tuwe jojo nutut lebaran magep monggo hang biasa mawon kalaupun roto cepet ya monggo tapi harus target tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin mesti amin waladdallin mesti gitu waladdallin karena ngikuti imame. Nah niki saged ojo lah monggo. Nah nek imam yang paham sholat waktu dahar ketika sabun amin diberi kesempatan makmum membaca suratul Fatihah. Nopo yang diwaca imam? Nah diwaca imam monggo ajenge maos kulhu maos liyen monggo. Apa
yang dibaca tang mriku nunggu saged baca surat-surat pendek monggo. Nunggu imam ya aja susui kok diteni setengah jam kok. Dikira-kira mawon imam ini sudah cukup, makanya bacaannya ya rada cepat ngoten niku. Aja terus imam di kesempatan motornya dok kakak Bismillahirrahmanirrahim kapanane terus. Makanya makmum ya ngoten niku karena memang jangan sampai terlalu lama untuk diberi kesempatan imam. Nah niki makmum maca suratul Fatih kena la sholata liman lam yaqra bi Fatih. Tapi kadung makmum masbuk jenengan tak kok imame wis maca surat wis meh mari. Jenengan dugi mriko ya melakukan rada cepet mboten napa-napa rada cepet. Tapi aja pelayonan sekali blik Allah Akbar ngoten. Dituangi kok dibokaken niate. Ente kadang durung mapan sikil takbir wis ya. Sikil durung mapan blek Allah Akbar. Karena kepengin nututi imam. Ini ku yang mboten leres ngoten iki. Ya tetep secara tumakninah jenengan ngadeg ditoto ati pikirane kadung nutut jenengan pas imam niku ruku pas Allahu Akbar ruku dan jenengan bisa ikut rukuknya imam dengan baik, maka itu dinilai sudah satu sholat sama dengan imam sudah masuk sholat. Tapi kadung imam niku wis ngadeg sampai Allah liman hati jenengan buru milu niku mboten dianggap satu sholat. Berarti kudu nambahi niku masbuk ngoten niku. Bagaimana nilai pahala? Iki enak rohang berlanjut masbuk pin rata-rata burian hingga luar benten nilai pahalanya benten. Ada kula kupas tuwa niku, ada kula kupas tuwa karena banyak keterangan nih. Bagaimana orang besok di akhirat itu enten semorot koyo matahari, enten enggak koyo bulan, enten koyo bintang, enten koyo telempik. Ono petip uripe gara-gara sholat niki. Niku itu keterangannya hadisnya niku. Monggo niki nggih masalah Fatihah nggih. Fatihah matur terus fa idza faragal Fatihati ya amin maca amin niku sunnah. Tapi nek saged sareng tang mriki ngeten. Tang mriki niki faman wafaqa ta'minal malaikati ghufir lamma taqaddama min dambi. Faman mate sebab iku wafaqa nyocoki sebeman ta'minal amine man sinten hang modho ni amine man ta'minal malaikati amine malaikat ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Kok amine kula padha bareng amin malaikat yo amin niku ghufir lahu ma taqaddama min dambi diampuni dosa-dosanya telah lalu. Makanya kalau dados yang Islam umat yang Muhammad ini pahala memang ngoten niku dan harus yakin. Kaya lungguh tang bulan Ramadan ngaji ngeten iki. Kula wasang kitab Durratun Nasuh niku. Karena saya Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal ars. Sapa wong sing gelem hadir di majelis ilmu ning jero bulan Ramadan setiap langkah niku dinilai ibadah setahun. Nah, ibadah tasanatin sak langkah itu setahun. Jadi kan iki kok ana pengajian mari Tuhan ngaji kan hadir di majelis ilmu sak langkah setahun. Jadi kan kok niat engko ngaji sak langkah setahun. Kadung kepengin akeh kadung par cuma 10 langkah 10 tahun. Kadung kepengin akeh puter yume maca tasbih pirang langkah iki 100 wis mlaku wis 100 tahun. Leres kalau kula yakin betul Allah mah kobral. Pokoknya kita itu yakin. Anu di logika umur 20 tahun mati kadang 40 tahun masuk surga selama-lamane. Di logika tak Allah niku paring ngoten. Padahal ibadah kita enggak seberapa tapi iming-iming surga abadan selama-lamanya. Memang kalau di logika, kenapa kok orang ibadahnya cuma 40 tahun, 60 tahun, kok ibadah kemudian dapat iming-iming surga selama-lamanya? Logikanya memang kalau orang beriman, kalaupun dia diberikan umur 20 tahun, 30 tahun, 50 bahkan 1 abad atau mungkin beribu-ribu tahun, kalau diberi hidup segitu itu, ya tetap ibadah. Logikanya mengkotor. Makanya ketika wafatnya 40 ya tetap jatah mengkotor. Kalaupun dia diberi umur tambah lagi mesti ibadah, maka dia berhak untuk mendapatkan jatah surga yang abadan-abadan. Diterusakan apa dicukupai?
megawe kok diuwel kok. Dadi ki mari-mari. Non? Nggih, terus niku terus Fatihah, nggih, mantun niku terus membaca surat niku sunnah tang mriki. Wa yustahabu lil imam ayyajhara bil qiraati fi subhi wal awwalain. Ngoten. Dados minal maghrib wal ayin minal isya. Dados sunnah niku jahar tang maghrib isya niku sunnah. Tang mriki disunahkan ayyajhara bil qiraah. Dados tang subuh. Subuh itu berarti kan yang 2 rakaat nggih. Atau kalau isya 2 rakaat. 2 rakaat isya niku dijaharkan itu sunnah. Satu misal kok makmum nggih ngertos kok imam boten ya diilingaken mawon, subhanallah mesti sadar niku untuk jahar niku termasuk sunnah. Tang mriki terus summa yarkau wa huwa fardhu. Kadung rukuk niku fardu. Kadung keterangan tang nitune kali tumakninah. Nah, rukuk tumakninah niku wis pokoke kadung kula sing dipraktekkan kiai kula niku rukuk kan tiang sholat itu kan mulai dari takbir kan madhep tempat sujud nggih. Madhep tempat sujud niku kudu. Aja lirik kono wong liwat kanca liwat. Niku asline ngajari kula jenenge kersane konsentrasi. Hati wocok nek saged ya paham. Makanya tiang husuk niku salah setunggal syaratnya niku hati wocok ku ngerti. Kadang hati wocok ngerti nang belajar ning dindi. Hati wocok pareng Bu. Apa meneh terus roto-roto kesel. Puasa bisa kelom, no, akeh urusan, apa mana akeh tanggungan, no, apa sembahyang hilang seret, karena mumet, gue lagi seret bingung, ini jelas sembahyang ketemu kadang, gue lagi bingung Allah Akbar, seret mau nih, ya Allah, mulai mau buka 5 menit ya, pembahasan udah yang sering buku, ketemu nih jelas sembahyang parah, ya walaupun asal pahala lah asal. Terutama kadung pur jamaah. Ojo dhewe. Wis dhewe kan sembayange mboten enten kualitas walaupun masih ada nilai. Kalau saya masih yakin ada nilai, niat saja sudah dapat pahala. Tapi nilai ini ya nilai-nilai bahasane niku kadung dinilai niku tasih mboten lulus kan. Tasih ning ngisor mboten niku. Nek saged niku ayo nek jamaah insyaallah kadung jamaah enake meten. Imame dideleng. Mulai teko niat takbir sampai iki imame iki anu ta ya gusuk ta kata menang. Oh husuk wah imame iki ngerti temenan. Kabeh dideleng wis cukup imame tok. Imame gledra pisan, pakai urusan pisan. Ku mau kunci seret-seret mlebu ning imam. Be imam pareng. Seret mlebu. Engko buruk mari maca Fatihah eling seminggu maning tagihan. Sepeda motor wae biaya iki. Weh nek jero salat isine muatan-muatan wis sing bener iki wis. Ya dideleng makmume. Makanya makmum niku ukuran makmum kadung keterangan tang fikih niku makmum di belakangnya imam itu yang lebih paham lah tapi aja ngenteni ngono wae dikosongi ya boten nek saged makanya urusan sholat kan ngoten imam yang itu yang bahasanya yang afsah bacanya lebih fasih lebih afqah lebih ahli fikih ngoten kemudian lebih tua ngoten kemudian yang sudah beristri niku imam katanya kok kadung ada kok podo-podo kelasnya antara yang sudah beristri atau dia nggak sudah beristri sama tidak yang masih bujang itu yang belum sudah beristri kok podo-podo beristri nih ya yang lebih akeh istri nih kan biasa kalau ngomong kayak tadi rada sungkan mesti mama udah Ustaz nang ngomong nambah aja wedi ta insyaallah ini kelompok-kelompok setia nih ini golongan takwa, takut sama yang tua. Kaya kula ngaten niki insyaallah kula niki termasuk nggih kula niki napa niku setia. Sampai saat niki kula pertahankan sampai nggih tasik setunggal. Nggih kula pertahankan. Yoga nembe sekawan. Nggih, nembe sekawan yoga. Nggih hangalit tasik umur 4 tahun. Yang nomor 5 yo apa jare Gusti Allah. Monggo niki dados tiang salat ngoten niku, tiang salat dados untuk rukuk niku ingkang diperhatikan kiai kula niku dados tangan niki diarekaken dengkul. Pokoknya tangan dengkul madhep ning tempat sujud.
niku secara fikih apa maneh kadung kelas-kelas umum pun memenuhi syarat sah wis. Tapi aja terus rukuk terus sambil diangkat ngeten. Salat boten asal nuling dhuwur, nuling ngisor. Kok rada jenggak ngeten iki dianggap sah pun wis, tapi nek saged niku lurus. Niki ana geger niki lurus. Makanya kadung tangan ini kita mriki insya Allah lurus, tapi kadung tangan ini ngisor, enten kula tinggal di wong sembahyang rukuk, tangan ini ning ngisor, nyekel ngisor ya, pentole ya. Iki ape olahraga ta iki. Tangan ini nang dengkul iki aturane, nang dengkul, nang mriki jelas mengatakan dengkul. Nah, nek saged sempurna afdal lurus. Bahkan diibaratkan kadung diteni gelas ning pundak niki nang geger niki gelasnya buatan tambah blok. Nah, niku berarti wis sempurna. Dan ternyata kalau secara kesehatan, kalau mau juga saya punya banyak buku-buku kalau masalah sholat itu secara kesehatan juga ada, sholat secara kesehatan. Dan ternyata orang yang rukunya benar itu insya Allah akan menghindari dari ngapunten, termasuk impoten, termasuk perempuan yang mandul. Niku ternyata ruku itu ternyata ada nilai ibadah, ada nilai kesehatan tamprik. Kadung bener tapi tamprik ini. Makanya wong lanang kadung dibejeti dikonane ya ro ditamrikin niki. Mene anu ngoten, semene-mene anu ta wis ngoten. Nanti bejeti ngapunten daerah mriki niki. Tuwa-tuwa bejet ngoten niku. Ternyata di situ itu ada nilai kesehatan. Ngoten. Niku kula waos nang keterangan kitab-kitab ngoten niku. Niki ruku terus lurus ngoten. Mantun niku terus nggih bangkit dari ruku i'tidal sami Allahu liman hamidah. Niki sekali Allah liman hamidah niku cek tur sambil turun cek langsung sujud ngoten ngajek riyen. Makane enten sabene enten tunggal rukun juga dimasukkan tamriku tumakninah. Ruku itu maknina, i'tidal juga tumakninah. Mantun ngadeg jejeg baru kemudian sujud. Sujud niki juga termasuk ruku tamriku. Monggo niki termasuk banyak hal yang harus kita lakukan tamriki. Tsumma yajudu wa fardun niki ta'ala. Nggih, urku'u wasjudu, ruku'u lan sujud. Tamriki termasuk fardun sujud niki. Waosane pripun ya wis apal kabeh mosok bocor-bocorane sembayang mulai bengen ing apal ta wis. Niku sampai kemudian salam. Lah niki kula kupas nanti mau pertanyaan. Salam itu rukunnya salam itu yang nganan tok, yang nganan. Dan rukunnya salam itu cukup assalamualaikum, cukup. Jadi kan assalamualaikum mentut sah. Tapi asduk ya kudu ngulangi mana pun as orang empat mulai mau ngikut as metua batal. Tapi assalam. Nah niki tangan nuding. Kadung pas lungguh ngoten niku tangan niki lurus. Kali dengkul niki lurus, aja mengketen lurus. Kiai kula mari anu nek lurus. Nek nuding ngoten. Pas nuding niku tasik awal niku tasik mengketen. Niki ne mengketen. Nah, tasik mengketen, mboten mengketen wis. Pas mengketen niki pas i niku hadap. Illallah pas mengketen. Illallah niku ningali telunjuk. Pas illallah ditingali. Sedurunge illallah niku nulis tempat sujud. Pas illallah tok mau niku menunjukkan kula jenenge niki illallah. Wae mboten hanya Allah. Illallah niku bimbing tauhid niku. Bimbing tauhid tujuanine. Illallah ngoten. Aja illallah aja munggah ngeten. Mulai kan mau. Ya illallah aja illallah. Aduh, bukan apa dengan toh mak wajar mawon. Islam tuh nggak mungkin aneh-aneh lah. Illallah. Illallah kita katakan. Terus kita tambah balik waktu takbiratul ihram niku usahakan termasuk niki ada ketentuan tambahi nek nglafalaken takbir niku nek saged awake dhewe krungu kecuali kadang memang terganggu. Tentu jenengan takbir piyambak salat piyambak atau jadi imam napa kadang imam mesti dirokakan kadang tiang kata piyambakan itu dirongak dhewe Allah Akbar. Ojo dibatin. Mocone dibatin tok hingga cemit. Batin iki mbok batinan ta ya. Salat niku
rukunin itu ada 3 kan, ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Qalbi wa niat, qauli ini hati lapatan, muni qaul, muni fi'li gerakan. Niku 3 itu, rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Terus kado pas takbir Allah, takbir ikram niku muni Allah. Di ruang dhewe kan ya janter-anter. Oh, bengi-bengi dhewe kan wanter-anteran kok. Allah. Dhewe kan. Makanya kan guyonan kan. Sembayang makmume dhewe kuwi makmume siji. Makmume siji, imame terus semangat. Ayo sop. Makmume dhewe kan sop. Terkadang ya Allah, makmume siji kan, makmume siji aja terang-terang. Ya magrib makmume siji bismillahirrahmanirrahim. Kadung makmume siji suwekno bismillahirrahmanirrahim. Aja makmume siji aja terang-terang. Kadung makmume akeh rada dicekno sithik. Makanya kadung wis akeh jamaah terus terawih mesti nganggo mic. Mic itu tujuane kersane di rumah pengen buri. Mboten niate pamer mboten. Niku tujuan salat mboten. Terus nek salam niku ingkang rukun niku assalamualaikum ketika nganan. Kok ditambah warahmatullah niku sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Pas meten assalamualaikum warahmatullahi. Ningal. Semakin banyak yang niat mriki. Ndongaaken karena salam itu doa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan alaikum ing atas sira warahmat dan rahmatnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sunnah. Makanya assalamualaikum tutsah, warahmatullahi bonus, wabarakatuh pripun. Nah, kula waosan kita tambah ngeten. Niku termasuk keterangan wabar niku cuman Abu Dawud tok. Makanya niku termasuk sat, tidak banyak diterima. Tanggo niku jenengan tak Mekah jenengan tingali, tak Mekah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niku mboten masuk. Itu termasuk sesuatu yang tidak dimasukkan ketika salam, kecuali tak sholat jenazah ada keterangan. Tapi tidak sholat waktu cukup assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu masalah sholat. Kasih kata sebenarnya yang kudu pas. Monggo nek bani enten. Niki enten kitab yo saya niki tentang fadilah al-mutajirrabih, perdagangan yang selalu untung, pahala amal soleh. Buatan bagi enten. Niki kitab sami tan kulub niki. Enten terjemah. Jenengan kepengin maca masalah salat terjemah niki enten niki. Niki saya niki salat versi kitab salaf dipendetakan tentang kitab-kitab terjemahannya niki saking sido kiri alumni man kakak kelas kula. Nah, kula juga singen alumni man, kula di man terus kula tang Jogja. Di Jogja balik malih ngabdikan di man malih. Nggih, niku mungkin titik monggo sederenge ditutup barangkali ada pertanyaan. Monggo. Oke, monggo. Mriki riyen wae. Matur niki jenengan nggih. Monggo. Di Bang Billy Malik awis saged wau takbir maksimal dawane niku 7 kali. Napuwa kok patokane niku alim. Napa alim niku nggih dawa dalam bacaan. Sehingga ini ukuran. Makanya dawane sak aja Gus. Betong aja Gus bener. Ya aja Gus niku pirang senti kan ngoten. Ping 7 kan ngoten. Napuwa kok nganggo alim. Langsung mangke. Terus istilah alif niku secara ilmu tajwid. Terus ilmu tajwid niku kan bacaan, kan bacaan mat kan nggih. Ada bacaan mat tobi itu 2 harokat berarti 1 alif. 1 alif itu 2 harokat. Mat wajib mutasil ngoten. Itu nanti dibaca nggih 5 alif. Terus mengatakan ada ketentuannya. Itu secara tajwid istilah. Mboten nanti dibaca 1 bab
atau satu jim, boten. Istilah digunakan alif. Satu alif itu dua harokat. Itu bahasanya untuk kita biar hati-hati. Berarti satu alif itu kan satu misal dua harokat tek dan berdua satu misal sampai 14 kasih dowo. 14 berarti 4 harokat itu kasih dowo. Satu harokat 2 sampai 14 niku dowo, niku mengistilahkan buat kita biar hati-hati ojo sampai kedawan. Tapi insya Allah dibatas sampai 7 alif 14 harokat itu secara umum niku wis dowo wis. Insya Allah sudah aman. Makanya kan kebablasan ku mau bahasa niku kok niate dilebur-lebur kan mlebu ngoten niku sampai kedawan. Makanya dilatih. Makanya kan 3 niku to. Saya sholat fardu zuhur. Aja lebur kan 4 rakaat menghadap kiblat. Ngoten niku terus adaan makmuman boten usah ngoten niku. Cukup saya sholat fardu zuhur. Saya sholat fardu asar. Saya sholat fardu maghrib, isya, subuh 4 rakaat. Itu aturan. Jadi istilah niku cuma istilah tok mau. Alif. Boten memang secara tajwid boten niku. Tidak menggunakan satu bak, 2 bak boten atau satu jim boten. Monggo ibu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang kami tanyakan yang tadi disampaikan bahwa rukun Islam itu ada 5 dan itu adalah wajib ketika tidak kita lakukan berdosa. Memang sering dikupas ya dalam rukun Islam itu selain syahadat. Padahal ketika kita tidak mengucapkan syahadat, tidak artinya yang 4 itu tidak ada artinya. Jadi semuanya Ustaz yang mengupas 4 dan 4 itu semuanya ada suratnya di dalam Al-Quran. Kami mohon pencerahan terkait dengan syahadat ini, sehingga banyak sekarang dari Islam ini menjadi perdebatan bahwa kita ke Islam adalah Islam keturunan. Mohon penjelasan yang terkait dengan syahadat itu, karena ini pembuka untuk melaksanakan yang 4 itu. Kemudian yang berikutnya bab sholat. Bab sholat yang sudah dijelaskan tentang Isra Mi'raj, ada tawar menawar ya, dari 50 rakaat menjadi 17. Ini nanti juga mohon penjelasan, barangkali bisa ada kitab yang menjelaskan dari 17 itu kemudian di breakdown menjadi 2, menjadi 3 dan 4, barangkali ada kitab. Karena di sini juga karena menjadi warisan tawar menawar, Ustaz. Kadang kita mengajak teman sholat itu, ayo tadi sudah duduk, ini wis ya, jadi lah, ini tawar menawar kan. Ini sebuah warisan. Kemudian selanjutnya Ustaz Keswanto ya, Ustaz. Sampai mati Pak. Coba tak kakek. Dipakai. Oke, lanjut terus. Yang terakhir Pak, terkait dengan melaksanakan sebuah ibadah, ya insya Allah kami ini berusaha untuk bagaimana bisa khusyuk ya, tapi tak bisa mengatakan sebagai mohon di kadang-kadang kita itu masih menjalankan dengan ikhlas. Mudah-mudahan ikhlas ini yang perlu kita lakukan, kemudian bisa menuju ke khusyuk. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tambahin terakhir nih kok, karena pertanyaannya kayak pertanyaan di dunia anggota DPR. Jadi maksudnya ngeten, ini rata-rata terjadi di kita semua. Aku yakin apa enggak ngaku saya ini. Sholat ini mau nasi khusyuk, iling ditagih, nopo bener tuh. Terus cara ini ngerem niku, mengurangi mengurangi supaya kita betul-betul khusyuk. Minimal riwayat sholat. Alhamdulillah ta'ala niat tenanan lulus sampai ngono pikiran macam-macam. Tapi kula niki nggih berusaha. Kula dhewe niki nggih kangelan ngoten. So pengerti pada forum hari ini yang dirasakan oleh semua orang. Aja ngaku kok ngaku ora. Iya, ngoten. Pripun ngoten maksudnya Pak Iswanto niki ngoten. Nggih, matur nuwun nggih. Monggo kalau memang ada waktu kula pas kosong kan ali iki. Nggih.
Terus tadi arkan Islam khamsatun, kata bunyan Islam wa ala khamsin. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam ada 5. Niki kunci di dasar sama kita. Pancasila lah teman-teman. Rukun Islam ada 5. Yang pertama memang syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama persaksian kita. Tamriku persaksian. Kita mengakui alla ilaha la ilaha ora ono pangeran. Iku maujud yang ada, ma'bud yang disembah, bakin yang kekal, illallah, kecuali Allah. Hanya Allah saja yang ada, hanya Allah saja yang harus kita sembah. Itu yang pertama yang harus ada dalam diri kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dan saya bersaksi anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusan Allah. Syahadat pertama namanya syahadat tauhid, syahadat kedua namanya syahadat Rasul. Ini kunci. Makanya ngapunten, kita ini enak memang betul, kita itu karena kita terlahir dari orang Islam, kita awal lahir sudah diadzani. Situ juga ada syahadat, dikomati telinga kiri kita. Kemudian mulai kecil kita sudah dibimbing oleh guru kita, bimbing untuk membaca kalimat syahadat. Dibimbing terus sampai sekarang ini. Makanya buat orang yang paham tentang betapa nilainya syahadat atau bersyahadat, maka dia akan berusaha betul untuk memahami apa isinya syahadat. Karena ini kunci. Makanya kunci. Jadi syahadat itu kunci. Ketika kita sudah melafalkan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka semuanya itu harus kita hilangkan. Jangan ada Tuhan yang lain. Tuhan yang lain itu berarti yang bisa mengimbangi. Ngapunten mungkin ya dengan mungkin bos atau kadung duduk iki gak iso aku. Nah itu berarti menuhankan yang lain. Ini meninggalkan Allah berarti. Nek lantaran boleh, karena lantaran dibantu konco Allah memberikan kemudahan boleh. Sama seperti kita ngapunten dengan lantaran sholat kita kemudian mendapatkan tempat yang mulia di depan Allah. Semuanya tapi Allah. Aja sampai keris atau ake ngendungnya nganggo ake kemarin ku tabrakan kontal sepideri yang wong himpan barang kan ampun kan iya ake iki kok mari teko iki kadung ngono iki mau kadung nggo ajur sih lek bahasa mboten niku hak lintu bahasa mboten. Tapi ada satu misal jenengan kok meyakini ake itu ada kekuatannya, tapi kekuatan dari Allah boleh. Tapi ojo terus hing mempan kono ake hing anu niku mboten asal. Kalau satu misal matahari kulo jenengan yakin mboten enggak ada kekuatan. Dan kekuatan menyinari, iya, tapi semuanya dari nah Allah tidak menghendaki matahari bersinar, dia enggak akan bersinar. Api panas, punya kekuatan panas, tapi panasnya bukan karena api, tapi semuanya karena Allah. Buktinya apa? Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud karena sesembah patung-patungnya, waktu itu yang disembah oleh Raja Namrud sama rakyatnya dipugeli oleh Nabi Ibrahim muda, dientekin dias-diase itu. Karya gede tok ben kapake dening hang gede, entek diase. Waktu Raja Namrud habis dari tempat acara dengan rakyatnya tak koning tempat sembah, kaget pengirani dia hilang kabeh. Sesembahnya Tuhannya kepalanya hilang. Sopo lagi? Ada laporan ini pasti Ibrahim ini karena dia nggak mau. Padahal kalau kita baca Ibrahim itu ayahnya namanya Azar, itu adalah pembuat patung. Nah, ini kuat ceritanya ngoten itu. Lah itu aja kemudian karena marah setelah diplomasi kok Raja Namrud kalah, Ibrahim takoni, Ibrahim ini orang hang rusak yang menggali. Ibrahim diplomasi, loh ngapain kau tanya gua kan ngoten? Ngapain kau tanya gua? Jangan tanya gua, tanya itu yang patung besar. Kok ngapain ada di dia? Kok ngapain ini kok kok takon iso kan digoro. Loh yo kadung patung yang macam bisa jawab Ibrahim. Ya ini kamu tuh kan aneh.
Ini yang di sini nih yang aneh, yang saya juga berpikir, ngapain patung nggak bisa ngapa-ngapa kok disembah? Orang gede ini bisa bilang celek kan? Oh, disembah-sembah karena mereka meyakini itu bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madarat. Nah itu Ibrahim karena kalah, Raja Namrud itu dibakar. Tapi ketika dibakar, api yang punya nilai panas apa bisa membakar Ibrahim? Buatan sakit, kerana Allah yang nyuruh. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya naruh api kuni jadi sirah bardan adem wassalaman dan keselamatan ala Ibrahim terhadap Nabi Ibrahim. Allah ngongkon ya langsung adem. Niki Allah ngongkon, junjungan coba-coba. Niki Nabi Ibrahim niki Nabi coba-coba isut arane podo Ibrahim. Api dicekel lah. Ya narukuni bardan wassalaman ala. Oh coba-coba beda Ibrahim. Coba-coba beda. Oke, ini kalau kita kupas muatah termasuk Nabi Ibrahim ketika menyembelih putranya Ismail. Ketika menyembelih putranya Ismail itu kalau wawas takut terang kita sudah disembelih, tapi hangarnya pisau yang sudah dipersiapkan yang tajam buatan mempan. Dia lu mau mempan, terpatu dicoba ditebas langsung terbelah di sana dia buatan mempan. Hangarnya latih ini muni karena memang Allah ngongkon ojo sampai bisa menggores Ismail. Cari Ibrahim mereka maksa iso kau nyebelih Ismail bisa Allah ngongkon iso bisa. Makanya kemudian karena sudah menunjukkan keseriusannya untuk melaksanakan perintahnya Allah untuk menyembelih putranya muatan itu, makanya ayatnya falamma balagha ma'asa dan seterusnya itu Allah kemudian mengganti kan muatan diganti kemudian kibas yang besar diambilkan dari surga yang dulu itu termasuk dulu korbane putrane Nabi Adam. Sinten niku? Qabil kali Habil. Hang mati sinten? Hang mati Qabil. Niki korbani Habil. Habil yang korban itu dengan kambing yang besar itu yang diterima. Nek Qabil korbani nopo? Hasil pertanian. Wis saja pertanian digoleki hang paling elek-elek maneh. Harus bosok-bosok yang sudut-sudutnya nanti korban boten ditampi. Korbani Habil yang diterima. Itu yang diturunkan untuk mengganti Ismail. Itu kisah. Terus muatan. Terus syahadat itu sesuatu yang kunci. Makanya kudu dipahami. Kalau orang paham makna syahadat, maka total Allah dan Rasul. Hidupnya untuk Allah dan Rasul. Kalau orang lillah lir Rasul bil Rasul. Kalau semua hidupnya untuk Allah, maka Allah akan bersama kita. Semua hidup kita untuk Rasul, maka Rasul juga akan bersama kita. Syahadat kunci. Makanya ketika syahadat itu matang, baru sholat. Dikaitkan sholat. Tadi dalam sholat juga ada syahadat. Maksud itu zakat, puasa, kemudian haji, dan baitullah bagi yang mampu. Itu syahadat. Nggih, mboten nggih. Ya niki nek aja kula doakan ya saged mawon. Kok kula niki dibatasi wau 30 menit iki wis 3 jam wis. Wau masalah napa niku masalah tawar menawar nggih. Nggih. Nek tawar menawar itu memang diterangkan dalam hadis. Terus Kanjeng Nabi itu ketika memang pertama diberikan kewajiban 50 niku, 50 waktu niku, Kanjeng Nabi niku mudhun pas tang langit. Kan langit ke sapi pitu. Langit yang sab 6, nek sab pitu niku Nabi Ibrahim. Ke sab 6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa takoni, Nabi Musa itu memang orang yang memang modelnya mau tanya itu. Kadang lihat ini kan wis didoakan menang mau. Nabi Musa itu memang banyak, makanya kan kalau Musa taklima, memang sakit omong-omongan. Musa takon, Ibrahim Muhammad oleh parang. Nggih, Mbah Musa gitu. Mbah Musa bulan ini diperintah sholat 50 waktu. Umat dirol kare lempit-lempit di kare cilik-cilik niku umat Islam niku hengku ya umat Islam niku jaluk kemane di korting 45 mudun munggah maning sampai 5 waktu itu karpet akan munggah maning ya rentek wis 5 maki kok jaluk maning ya astai saya malu isin kula mosok 5 maki nowo maning 5 niku ditampi wis makanya kita 5 waktu 1 hari sembahyang malam 17 rakaat masalah subuh 2 rakaat maghrib 3 rakaat isya 4 rakaat itu semuanya memang
perintah dari Allah. Itu pertanyaan bila kaifa, mengapa, itu nggak boleh ada pertanyaan. Ngopo kok sholat subuh kok dijarakan duhur using, buat usah ditakoni, walaupun di logika tasih saged. Kalau bengi ku masalah petang-petang, kalau muni ku perang ku tabiakan. Engkau katon bengi ini mboten kaya saniki niki. Kadang padang yang usah antar-antar katon, makanya usah ini kok ada di logika, tapi nggak usah bertanya kenapa. Nah itu muatan niku. Jadi kaitan masalah ketentuan berapa rakaat itu memang sudah dari Allah muatan itu. Tapi tawar menawar memang muatan. Tujuannya nopo? Tang mriku tujuan. Kalau Allah itu memahami keadaan hambanya, Allah memahami keadaan. Makanya nopo-nopo itu jangan jaluk. Makanya kan banyak keterangan la yuradul qata illa bidu'a. Qata itu tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Kok matine suul khotimah, satu misal wis tak tulisan ngoten. Mantu jaluk tenanan. Ya Allah, mugi husnul khotimah. Ya bisa aja dirubah qatanya itu husnul khotimah. Ditulis melarat, megawe utang paten melarat. Oh, ada masalah. Jaluk ya Allah mugi jenengan cukupi jenengan kerana ibadah hebat, maka akan diberi. Karena tadi saya ketika Nabi Musa ini, wong melarat, mantu itu terus jaluk Nabi Musa jaluk kok jaluk tolong duwungan Gusti Allah jenengan jero yang parah kula kepengin sugih ya Musa wis kotano wis utak kula ketika dijalukaken isyarat dari Allah Musa ya hon benai tapi suwe setahun hon beni yo setahun ngomong ngono gelem ben setahun hon benai disampaikan katanya Allah setahun siap nggih pun setahun buat napa-napa. Betul diberi kaya, memang diberi kaya, tapi dia sadar ini kayaan dititipkan dari Allah, dan kekayaannya Allah dititipkan ternyata dia gunakan betul maksimal untuk ibadah pada Allah. Sodako pol wis mumpung sugih dik, ayo pol sodako cuma terus tambah sugih sampai setahun. Orang ini sudah sadar ini setahun entek dik, ayo ternyata 1 tahun kok entek. Loh, jadi setahun Nabi Musa, kok ini makin sugih so? Terus mau takon Musa, kulo kok saja ini setahun toh. Musa terus tuh Musa karena memang bakal Musa tak masakan dialog. Maka Allah beritahu Musa, memang betul jangan setahun, tapi karena dia itu amanah dia gunakan untuk dijalankan, saya malu untuk saya tarik kembali. Bahasanya mengkoten, itu tak kita. Terus untuk kaitan masalah niku keterangannya muatan niku. Terus khusyuk. Nah surat Al-Baqarah kan maksudnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabir illa 'alal khashi'in. Sinten niku ingkang khusyuk alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang khusyuk niku tiyang ingkang yakin badhe madhep kali Gusti Allah. Makanya tiang sholat niku kalau berbahasa hadis kan i'mal di dunia kakaan kata isyu abada, urusan dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Maka yang mempeng bismillah saya ibadah yang mempeng ojo beti mati. Engkau megawe ning jalan engkau beti mati boleh ojo mati so bayang ben wis boten wae tugasnya kudu menek ya menek engkau beti mati boten. Ibadah untuk urusan dunia selama nilai pertama ibadah yang semangat, tapi wa maliat karena katamu untuk urusan akhir seakan-akan mati besok. Ada ketika Allah Akbar yang temenanan. Bagaimana kemudian mengkondisikan khusyuk? Setunggal syaratnya yang sakit ngerti artinya. Ketika kita paham arti perkatanya, Fatihah ngerti artinya, yang dibaca ngerti. Misalnya terbimbing, kok makin tertarik godon setan ini tarik maning. Ibarat seperti orang itu lewat rel, kadang metu rel tarikan maning ya enten hang kelasnya juga kadang mulai takbir sampai bablas yang khusuk enten ono takbir itu khusuk ya takbir itu sampai mantan bablas mana kok hang serak melebau hang kagian bulanan melebau hang urusan anak melebau wes melebu kabeh enten yang mau katanya pula muatan itu memang masih makanya dilatih, perlu dilatih. Wong sahabat mau ngapunten tas memang pernah sahabat itu tas kanjeng Nabi. Ayo sopo anu bisa sholat usuk ya sholat usuk 2 rakaat beres usuk hon beni sur rebutan dapat
Abu Bakar, Umar, kabeh rebutan. Padahal kita banyak membaca kisah sahabat Ali termasuk sahabat Umar. Sahabat Ali itu pernah tertembus panah tang kuda. Nyabute itu jalur turu wae sembayang. Engko cabutan ya, bisa wae sembayang. Dicabut itu mboten krasa. Tombak, ada ulo jadi kan mboten ana pengit, kemeplek. Dia yang orangnya kemeplek ngene. Nek suruh wing langsung rungau. Karena memang kita masih nggak total memang, ya itulah kita memang, ya Allah sudah maha tahu lah, makanya jamaah itu yang penting. Ali itu dicabut itu sampai buatan kerosok. Ketika tes kanjeng Nabi, ternyata wayai arti salam, mau pikiran salam boleh saja, oleh surga. Arti salam, mulai teko awal, tanpa sudah cuma Allah toh. Bacaannya itu betul-betul diresapi dan paham betul sampai ambil salam, hati iling ku Allah dan bacaan betul-betul dimaknai dan didalami. Ketika bersalam iling mari oleh surga. Allah kan dili ya kalau panjang. Abu nih kok jeung salam iling surga. Niku sahabat padahal jaminan surga. Sahabat apa pun kali ini kene. Kali ini kene. Ya wajar, makanya jamaah itulah jamaah. Kalau kita kupas jamaah panjang ya. Jamaah. Makanya pokoknya terus berusaha. Insya Allah pun buat besar. Tak kabeh musuh, kok jadi hingsa, boten tetap sah. Kalau dia mengatakan sembahyang yang ngerti yang diwaca, kok sembahyang yang ditompo, kadang mengulur salah nih. Ojo engkau carane ngajak umat, yang orang sembahyang kok. Ngaji Quran eta dosa itu. Maca Quran ku berubah hurufnya dosa. Yang mana maca Quran lo? Orang belajar itu mau asal pahala. Makanya tangan al-mahir bil Quran ma'as safar kiramil bar walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatatatta wa huwa alai syakul lau ajron. Wong kang pinter maca Quran besok di surga para malaikat. Ngoten niku orang-orang yang mulia. Tapi yang maca Quran yatatatta eta wa huwa alai syak angel. Maca a'udzu yo nganudu. Mula di Jogja sing tamak kawak moten niku. Kon maca niku ngam mesti. An'amta alaihim wis ngalah-ngalahi pokoke. Pokoke jadi well. Rubah iku maneh dosa-dosa kok. Ya iki belajar maneh. Asal pahala. Wa lau ajran dapat dua pahala. Satu pahala dia membaca dan pahala dia mau belajar. Ini monggo, tapi kalau turun bisa ngaji Quran, aja nyekel mic lah, ada nyekel teman bareng, aja muni terus, muni kebulet dia. Hang rungu ki enak, sopo ngaji kau, panjang pendek enggak karuan, makhraj enggak karuan, bulet, hang rokakan ini yang sekarang. Makanya naik jalan kotak ya belajar, tenggih, sambut, nggih, monggo. Ketika kita sholat membacakan beberapa surat, ternyata karena surah ini jarang dipakai, ketika membaca surat itu di tengah-tengah kita lupa dan itu blank, ya, nggak bisa kita lanjutkan. Kemudian segera kita ganti surah yang lain, hukumnya gimana? Ya sebenarnya jenengan lali surat itu kan sunnah kan, lali terus mau langsung rukuk asal. Jenengan satu misal maca anti waca makanya coba didodot anti waca kediawan itu tengah jalan kebuletin terus ya jarian puri kulhuele coba didodot dari imam itu harus ngerti makmum, imam itu harus ngerti makmum, ono lari cilik ono wong tuwe kanjeng Nabi niku enten imam niku kediawan makmum ini kesusuan dia megawe ngerundel mufarokoh terus iki mufarokoh pisah matur pisah itu hang imam ini ke rumongso ira ini hujat sembiayang dia diwacakan jauh gelem mau ini tak kanjeng Nabi lapor kenapa jadinya afatan antaya jabal apa kamu akan membuat fitnah. Ada orang itu yang punya hak, mereka mungkin ada mau nyambak mak ditani mak wis, orang ngerti megawe ditani pegaweane. Wajar ojo kali dowo.
mari maca Yasin Al-Waqiah diwaca pisan. Iya ro jere makmume kula gak ada kanca pas umroh niku ning Madinah. Wis kesel-kesel jadi hati waca Waqiah aja. Coba ini gerundel. Ya nek Waqiah kasih rada lumayan lah buat kali domen aja nih. Tapi ya makanya ngoten kadung pas lali ya sudah langsung rukun. Kok ajenge mau surat itu angsal tapi sebenarnya nggak perlu. Engkau lali maneh golek maneh, mari loh golek kan. Nggak apa, ya wis dulu angsal. Nggih, makanya kadang hati waca niku hati apali. Nek saged hati dipahami, nek saged ngoten. Bon rusak kepengin dodoan apa maneh kepengin dilem boten. Dan memang kalau hafal monggo. Nek kula sing nang Jogja, tang pondok, nek tarawih ngeten iki 30 juz khatam. Imame hafid hafal Quran. Hafal Quran. Pantes. Kelihatan hafal Quran. Terus saya tarawih niku sekitar ya jam 4 lah. Ojo sampai 7 menit ku mau. Ojo min-minan ku mau. 7 menit olahraga. Nggih. Nggih. Matur nuwun, mugi-mugi manfaat barokah, paling sehat terus, paling berpanjang barokah, mugi urusan gampang dunia akhirat, kabeh khotimah berpetang suri Allah Subhanahu wa taala. Di barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita donga nggih, ditambah donga bonus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yafi ni'am mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala sadatina ashabi rasulil ajma'in. Allahumma ya Allah ya alim ma fi sudur ya alim al-ghaibi wa syahada ya Allah Engkau zat yang maha tahu ya Allah, jangankan duduknya kami, isi hati kami masing-masing Kau tahu ya Allah, yang kami yang duduk bersama di tempat ini dengan barokahnya bulan Ramadan, barokahnya ibadah-ibadah kami mohon ya Allah, Allahumma salimna min afadi dunia wal akhirah. Selamatkan kami semua, selamatkan keluarga kami, selamatkan atur kami, selamatkan pekerjaan kami, selamatkan tempat ini ya Allah, Engkau yang berikan selamat ya Allah. Allahumma salim biladana Indonesia wa salim Madinah tanah Banyuwangi wa salim Corona ya Allah, selamatkan negeri kami tercinta Indonesia, selamatkan kota kami Banyuwangi, selamatkan desa-desa kami, selamat dari semua macam mara bahaya, selamat daripada gempa bumi, selamat daripada ombak tsunami, selamat daripada angin puting beliung, selamat dari petir yang menyambar, selamat dari kebakaran, selamat daripada banjir, selamat dari semua penyakit taun ya Allah, selamat daripada virus corona. Semoga virus corona cepat Engkau angkat ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim, iftarana ilman yakin, fatihan ya Allah, tanya mampu kami memberikan ilmu, bukakan pintu-pintu ilmu pada kami semua, husnul anak turun kami ya Allah, jadikanlah anak turun kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, yang selalu taat pada perintah-perintahmu, mampu menjadi larangan-larangan, menjadi penyejuk-penyejuk mata kami ya Allah, yang anak-anak kalau menjadi anak-anak yang baik, yang sulit mempelajari, mudahkan untuk bisa memahami pelajarannya ya Allah, jadikan ilmunya manfaat dunia sampai akhirat ya Allah, bimbing hidup mereka, selamatkan hidup mereka, sukseskan hidup mereka ya Allah, sukses dunia sampai akhiratnya ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Fattah ya Razzaq ursudna rizqan wa halalan mubarakan. Baik rasakin, bila tidak membuka lagi memberikan rezeki, bukakan pintu-pintu rezeki pada kami semua, rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah ya Allah. Dalam rangka itu ibadah kepada niat bisa ziarah Mekah Madinah ya Allah, haji atau umrah, dan jangan Kau matikan kami anak turun kami sebelum kami bisa ziarah Mekah Madinah ya Allah. Yang sudah pernah ziarah Mekah Madinah mudahkan untuk bisa ziarah kembali ya Allah. Bijaidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana sudana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa qira'atana wa sa'ir a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'rur ya aziz ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.